Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Tadabbur Quran dan kita masih membahas mengenai ekonomi berbasis tauhid. Sudah banyak sekali tadi yang bertanya juga mengenai sebenarnya seperti apa sih prinsip-prinsip untuk kita bermuamalah di kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana juga kita menghadapi kemajuan teknologi. Sudah juga tadi dijawab dan saya akan kembali memberikan kesempatan apakah ini ada penanya kembali entah dari sebelah kanan ataupun dari sebelah kiri saya. Ada yang ingin kembali bertanya? Oke, baik. Rekan perempuan lagi deh kalau gitu ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah dalam perdagangan di perekonomian berbasis tauhid tertulis ataupun memiliki batasan-batasan keuntungan dalam presentase? Dan bagaimana hukumnya pemerintah menentukan atau menetapkan suatu harga? Terima kasih. Dari siapa sebutkan namanya? Dan dari mana? Nama saya Frinda Nurhida, saya dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, terima kasih Kak Frida. Langsung jawab Kak Fahmi. Ada nggak sih batasannya presentasinya? Nggak boleh banyak-banyak nih, atau sekian saja? Silakan Kak Fahmi. Ya, keuntungan di dalam perdagangan ya itu memang tidak dibatasi ya, tetapi tentu saja kita harus menggunakan prinsip keadilan, prinsip bahwa setiap orang boleh untuk mendapatkan untung, tetapi dia tidak boleh mengeksploitasi ya, tidak boleh dia menggunakan cara-cara yang kotor ya, cara-cara yang bertentangan dengan syariat atau melipatkan keuntungan sebesar-besarnya ya, kemudian sehingga menzalimi orang. Jadi memang yang rasional saja. Jadi dari biaya produksi itu berapa ya, paling tidak dia bisa mendapatkan keuntungan 100% dari biaya produksi itu sebenarnya sudah cukup baik gitu ya. Jangan sampai lebih daripada itu namanya tidak adil lagi ya. Tapi 100% itu memang ada dalilnya yang menjelaskan demikian. Ya, tidak ada sebenarnya dalil dalam masalah ini, tidak ditentukan ya, tidak dibatasi. Cuma ini kan terkait dengan masalah kepatutan saja ya, kepatutan dan kemaslahatan. Jadi kalau orang kemudian menjual barang yang produksinya jelas ya, nilai produksinya itu jelas, kemudian harus dibuat sedemikian rupa, dipaksa untuk membeli dengan harga yang berkali-kali lipat, ini pun sebenarnya tidak adil ya, tidak adil. Kecuali memang dia barang langka yang memang tidak bisa diproduksi secara massal, harus ada usaha-usaha khusus misalnya. Maka harga itu ditentukan juga dengan melihat kelangkaan barang tersebut di pasar ya. Misalnya produksi berlian ya, batu mulia, ini kan tidak mudah untuk diproduksi secara massal. Kemudian dengan misalnya desain yang sangat indah, sangat unik, sehingga harga itu bisa tinggi, ya? sangat tinggi ya, sangat tinggi, dan itu hanya untuk orang-orang yang jet set saja yang bisa membeli gitu. Tetapi untuk barang-barang yang diproduksi secara massal menjadi kebutuhan massal ya bagi masyarakat, tentu dia sudah ada standarnya. Ya, berapa biaya produksinya, berapa biaya penjualannya, nanti distribusinya berapa. Nah, itu nanti tinggal dirasionalkan saja. Tidak bisa dia kemudian barang misalnya sabun biasa ya, ini mau disamakan harganya dengan sabun yang eksklusif misalnya, yang sangat mahal itu. Jadi tidak seperti itu. Saya kira nanti akan bertabrakan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat umum gitu. Oke, luar biasa pemirsa. Peran pemerintah, ada satu lagi peran pemerintah untuk menetapkan harga, mematok harga. Ya, pemerintah memang punya hak. Itu yang disebut dengan hak untuk tas'ir, mematok harga. Sebab kalau tidak dikontrol harga terutama kebutuhan pokok oleh pemerintah, ini bisa tidak terkendali dan akan mengundang para spekulan ya untuk mempermainkan harga-harga barang kebutuhan pokok, dan ini sangat berbahaya sekali terhadap kemaslahatan negara, kemaslahatan sebuah masyarakat. Maka itu pemerintah harus masuk di situ, tidak menyerahkan harga barang kebutuhan pokok ini kepada harga mekanisme menuruti pasar, tapi dia harus ada harga yang tetap
ya untuk bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat seperti itu. Nah ini dia, tapi kan kadang-kala ya Ustadz Fahmi ya, yang dikhawatirkan adalah para pemilik kebijakan inilah yang kemudian rakus gitu, tidak memikirkan masyarakat ataupun kemaslahatan umat. Ya, rakus ini kan memang satu penyakit juga dalam masalah ekonomi ya. Ada obatnya tapi ya? Ya, rakus obatnya di dalam Al-Quran cuma satu, mati. Masya Allah. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang baru akan puas ya merasakan kerakusannya kalau dia sudah mati, nggak bisa lagi dia menerima. Kalau kata Nabi SAW, kalian mau mengambil satu gunung emas, mau tambah lagi 2. Sudah dikasih 2, mau tambah lagi 3. Nah, tidak ada yang bisa memuaskan itu semua sampai kalian masuk ke dalam liang kubur, baru berhenti. Ya, orang yang rakus dia tidak akan berhenti untuk mengambil keuntungan ya secara berlipat-lipat dan mengeksploitasi orang sampai kecuali benar-benar dia tobat dan sudah saatnya mati gitu. Gitu ya. Jadi berarti itu solusinya cuma satu. Mati. Jadi untuk Anda pemirsa, mungkin ada ya, kita berharap juga ada pemilik kebijakan ataupun yang memiliki hak begitu ya untuk menentukan juga harga demi kemaslahatan umat bersama. Tentunya jangan sampai menjadi rakus begitu kan, karena memang Anda hanya bisa dihentikan oleh mati. Sudah siapkah untuk mati? Sudahkah di sini audiens semua? Semua kesiapannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, menambahkan? Ada lagi? Oke, baik, silakan Bapak. Mohon maaf, bisa diberikan mic-nya? Ya. Sebutkan nama ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sigit Dermawan, dosen sekaligus dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSIDA Muhammadiyah Sidoarjo. Saya menambahkan aja Ustadz Fahmi bahwa boomingnya ekonomi syariah, ekonomi Islam itu kan tahun 80-an akhir begitu ditandai dengan adanya Bank Muamalat Indonesia ketika itu sampai saat ini. Tetapi di awal-awal itu sejatinya ekonomi syariah, ekonomi Islam itu kan tidak hanya ekonominya, tapi ada politiknya juga. Politik ekonomi gitu ya. Itu artinya bahwa yang tidak syariah juga tidak mau sebenarnya untuk mengalah begitu saja. Awal-awal itu ditentang, dilawan begitu oleh bank-bank konvensional, tetapi akhir hari ini kemudian dijadikan teman, sehingga kemudian banyak juga bank konvensional yang mendirikan juga bank syariah. Hampir di semua perbankan ada yang syariah itu, tetapi yang menjadi catatan adalah perlunya kita mengkritisi kemurnian dari bank syariah yang sekarang ini mulai banyak begitu. Artinya prakteknya juga itu sebenarnya juga banyak karyawan dari bank awalnya konvensional kemudian ke syariah yang tidak paham tentang bagaimana syariah ekonomik itu, sehingga kadang-kadang ketika menjelaskan juga masih konvensional. Misalnya harusnya adalah misalnya mudharabah kan begitu, penjelasannya detail begitu, tapi karena pengen mudah maka di konvensionalkan, walaupun dia adalah marketing dari bank syariah itu. Misalnya dia tetap pakai yang namanya persentase seperti halnya bunga di bank konvensional. Ini saja yang menurut saya perlu diwaspadai dan juga kita waspada begitu Ustadz, terkait sama kemurnian dari bank syariah yang saat ini sedang booming. Bahkan hampir semua perbankan yang awalnya tidak punya bank syariah kemudian mendirikan divisi dari bank syariah itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ini bagus sekali loh sebenarnya tadi jadi
catatan kita juga bersama bahwa kita juga harus melihat meskipun ya Pak ya benar sekali banyak sekali bank syariah saat ini berkembang, dibuka lagi dari yang kecil hingga yang besar, tapi kita lupa apakah murni itu sesuai dengan syariah atau sebenarnya Pak Ustadz Fahmi ya ada nggak sih ekonomi syariah atau bisa juga kita sebutkan ekonomi Islam sebenarnya yang lebih tepat? Iya, ekonomi syariah ada ya. Prinsip-prinsipnya juga kan sudah dijelaskan dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW, kemudian operasionalnya kemudian diformulasikan oleh para ahli fikih ya dalam fikih muamalat, itu bisa kita rujuk dalam banyak literatur seperti itu. Nah, terkait untuk menjaga kemurnian syariah dari bank-bank syariah itu sendiri, Majelis Ulama Indonesia sudah membuat regulasi aturan ya tentang adanya Dewan Pengawas Syariah. Ada DPS di tiap-tiap bank tersebut ya, yang untuk menjamin bahwa sistem dan juga operasional yang berlaku di dalam bank itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi memang ada ditempatkan ahli-ahli fikih dan ahli syariah yang nanti juga akan mengawasi segala macam bentuk transaksi ya atau produk-produk jasa perbankan yang dihasilkan oleh bank tersebut. Nah, ini yang nanti akan dibawa dalam setiap rapat-rapat di Dewan Syariah Nasional. Nah, itu yang terus selalu disempurnakan dan diperbaharui hasil-hasil pengawasannya itu. Oke, dan ini sudah berjalan ya, ya Ustadz sudah Fahmi berjalan, ya. Luar biasa. Banyak sekali semua orang ternyata mendukung kerjasama bagaimana ekonomi ini bisa berjalan beriringan sesuai dengan apa yang Al-Quran ajarkan. Tapi saat ini waktu kita sudah habis, Ustadz Fahmi. Terima kasih atas pembagian ilmunya pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas kehadirannya, bertanya dan membagi wawasan sehingga kita menjadi lebih luas dan kita menjadi lebih kuat untuk menghadapi segala kemajuan teknologi ataupun kemajuan perekonomian di dunia ini. Terima kasih pemirsa juga untuk Anda yang menyaksikan program kami Tadabbur Quran. Anda bisa menyaksikan kembali Tadabbur Quran dalam studio kami di TV Muhammadiyah. Dan tentunya kita senang sekali belajar, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah rakus karena hanya kematian yang akan menjemput Anda. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Fahmi. Warahmatullahi wabarakatuh.